Hai sahabat penulis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas atau membahas tentang satu buku yang ini juga karangan dari yang dieditori oleh Bapak Hernowo Hashim. Yang sebelumnya di video ini saya juga sudah membahas tentang quantum reading. Tapi kali ini saya akan membahas tentang quantum writing. Buku quantum writing ini adalah adik dari buku quantum reading. Sehingga Pak Hernowo menulis buku ini dalam rangka untuk mensejajarkan dan menyandingkan bahwa membaca dan menulis itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebelumnya lihat yang satu ini dulu. Bagi sahabat penulis, jangan lupa di subscribe ya, tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video terbaru saya. Semoga memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi kita semua. Menulis adalah cara terbaik untuk membuat monumen kehidupan. Monumen kehidupan menandakan bahwa kita pernah ada dan pikiran-pikiran kita akan dibaca oleh banyak orang, akan bermanfaat bagi banyak orang, dan akan berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menulis adalah membangun jembatan keabadian. Buku quantum writing ini mengulas tentang banyak hal berkaitan dengan aspek tulis menulis, yang kemudian ini juga diawali dengan bagaimana membaca yang baik, bagaimana membaca dengan konsep yang baru yang sudah dibahas di dalam buku quantum reading. Oleh karena itu, di dalam buku quantum writing ini sama, ada dua bagian juga, sama halnya dengan yang di quantum reading. Di dalam buku quantum writing ini ada dua bagian yang diulas oleh Bapak Hernowo. Di dalam bagian-bagian itu diungkap bahwa bagian pertama mengungkap tentang konsep baru menulis buku. Sama halnya dengan di buku quantum reading. Di buku quantum reading menjelaskan tentang konsep baru membaca. Begitu juga dengan bagian kedua. Bagian kedua di dalam buku quantum writing ini juga dijelaskan tentang teknik baru menulis buku. Dan di buku quantum reading juga disampaikan atau dijabarkan tentang di teknik baru membaca buku. Oleh karena itu, kedua buku ini, baik quantum reading dan quantum writing ini, menjadi sebuah rekomendasi untuk bisa dimiliki oleh sahabat penulis untuk melengkapi kemampuan kita, memberdayakan kompetensi kita di dalam hal penulisan. Terutama yang berkeinginan untuk menulis buku wajib membaca dua buku ini. Satunya adalah quantum reading dan ini adalah quantum writing, karena saling melengkapi satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain, saling bersinergi satu sama lain. Sebelum saya mengulas lebih dalam tentang buku quantum writing ini, bahwa buku ini terdiri dari 243 halaman, karena buku ini dilengkapi dengan catatan-catatan penting di akhir bagian. Buku ini diterbitkan oleh Kaifa Learning, yang itu menjadi bagian dari penerbit Kaifa. Buku yang di saya ini diterbitkan tahun 2015. Ini cetakan baru. Cetakan 1 Desember 2015. Ini cukup menarik dan cukup lengkap. Di dalam buku ini
sangat puas kalau membaca buku ini, sehingga pola pikir kita di dalam hal menulis itu akan dibongkar secara total oleh Pak Hernowo secara dalam konteks perspektifnya, sehingga perspektif kita memiliki kebaharuan di dalam hal menulis. Ada banyak hal yang mungkin tidak kita ketahui tentang bagaimana menulis dengan baik, bagaimana menulis dengan efektif, bagaimana menulis dengan produktif. Di dalam buku ini juga sangat luas Bapak Hernowo menyampaikan, bahkan menarik sebuah benang merah dari sebuah konsep kepenulisan yang banyak dilakukan. Itu sangat detail sekali dan menggerakkan kita untuk mampu menghasilkan sebuah tulisan yang sangat bagus. Baik, saya akan ulas setiap bagian dari buku ini yang disampaikan oleh di dalam daftar pustaka, bahwa bagian pertama di dalam buku ini mengulas tentang konsep baru di dalam menulis. Jadi konsep baru di dalam menulis di dalam buku ini dibagi dengan 3 bab. Jadi ada sebuah konsep baru yang diperkenalkan atau dibangun oleh Pak Hernowo di dalam buku ini dengan mengutip dan melakukan berbagai riset terhadap beberapa ahli atau beberapa pakar yang konsen di dalam bidang kepenulisan. Sehingga 3 bab yang dibahas dalam konsep baru menulis ini mensistematikakan pola pikir kita di dalam menulis. Jadi menulis itu tidak hanya sekedar menulis, merangkai kata, kemudian mengungkap makna di dalam tulisan, tetapi ada aspek sistematika yang perlu dibangun untuk memantapkan kita di dalam menghasilkan sebuah tulisan yang bagus, tulisan yang berkualitas, tulisan yang menggigit, yang itu bisa memicu proses penalaran bagi pembaca. Pada bagian 1 konsep baru menulis buku yang diulas oleh Pak Hernowo ini ada 3 bagian, ada 3 bab yang disampaikan. Yang pertama adalah perjalanan menyingkap diri. Menulis bisa menyehatkan. Ini penting untuk dibangun di dalam diri kita sebagai seorang penulis tentunya, bahwa menulis itu sangat bermanfaat bagi diri kita, bagi kesehatan kita, baik secara fisik, secara mental, ataupun secara non-fisik. Sehingga ketika kita mengeksplorasi bentuk pikiran kita ke dalam sebuah tulisan, itu adalah sebagai bagian dari olahraga, olah pikir, olah fisik kita yang kemudian menyatu menjadi sebuah energi yang mengungkap makna di dalam bentuk tulisan itu sendiri. Sehingga tulisan yang dilakukan dengan konsep baru yang disampaikan oleh Pak Hernowo ini ada sebuah nilai dan energi yang menyatu ke dalam sebuah makna tulisan, yang kemudian ini ketika dibaca memancarkan sebuah energi yang kemudian dalam bahasa bukunya Pak Hernowo itu adalah kuantum yang membuat satu potensi ini menjadi sebuah energi yang kemudian membentuk sebuah kristal-kristal positif masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar kita, yang ini membentuk sebuah pemahaman, sebuah konstruksi pemikiran yang positif terhadap bahan bacaan, baik itu bagi penulis ataupun pembaca. Di bab 1 ini, di bagian 1, bahwa hal yang perlu untuk disampaikan adalah bahwa menulis itu menyehatkan, bahwa menulis itu sangat baik bagi kesehatan kita. Semakin kita mengungkap atau mengeksplor tulisan-tulisan kita ke dalam bentuk tulisan, maka akan semakin segar pikiran kita, akan semakin sehat otak kita, akan semakin sehat fisik kita. Karena aliran energi yang ada di dalam tubuh kita, yang ada dalam pikiran kita ini diungkap ke dalam bentuk tulisan dan diletakkan energi-energi itu ke dalam bentuk tulisan, yang itu diikuti oleh berbagai varian lainnya yang kemudian membentuk sebuah kristal-kristal tadi. Jadi di dalam bab 1 ini Pak Hernowo mengungkap tentang bahwa semakin orang itu menulis, maka ia akan semakin sehat.
Semakin banyak tulisannya, maka ia akan semakin sehat. Sama halnya dengan ketika kita banyak pikiran, baik itu pikiran secara positif ataupun pikiran secara negatif, maka memang perlu untuk dieksplorasi dalam bentuk lainnya. Tetapi yang paling produktif adalah dalam bentuk tulisan. Di video ini saya juga sudah berkali-kali menyampaikan bahwa menulis itu adalah membantu pikiran-pikiran kita untuk selalu sehat, untuk selalu berpikir positif kepada banyak hal. Maka menulis itu salah satu hal yang paling produktif untuk mengungkap semua pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita, untuk kemudian menjadi sebuah tulisan yang kemudian diikat menjadi sebuah makna dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Di bagian yang lain, Pak Hernowo juga menyampaikan bahwa sesuatu yang bisa kita tulis itu adalah menjadi bagian dari proses penyehatan diri kita. Jadi baik di video yang ini juga sudah saya mengungkapkan bahwa menulislah apa saja. Tulis apa yang bisa saudara tulis. Tulis apa yang bisa para penulis tulis. Apa yang sesuai kemampuannya, sesuai kompetensinya, sesuai dengan kondisi dan situasinya, baik sedih, baik marah, baik susah, baik bahagia, baik senang, dan lain sebagainya. Ungkap semua bentuk-bentuk tulisan itu sehingga mengalirlah semua energi yang ada dalam diri kita, yang kemudian masuk dan ditanamkan ke dalam tulisan-tulisan kita, yang kemudian tulisan-tulisan itu juga berenergi dan bisa memberikan aspek positif kepada banyak orang. Di bab 2 pada bagian 1, Bapak Hernowo menyampaikan bahwa menulis bagi diri sendiri. Ketika sudah di bab pertama menyampaikan bahwa menulis itu menyehatkan, di bagian kedua, di bab kedua disampaikan bahwa menulis paradigma ini menulis untuk diri sendiri. Bahwa menulis itu tanamkan untuk diri sendiri. Hingga nanti kalau di bab pertama disampaikan secara umum bahwa menulis itu menyehatkan, itu untuk mengubah paradigma kita, bahwa menulis itu secara umum itu akan membentuk sebuah nilai kesehatan kepada diri kita. Tetapi di bab 2 dalam konsep menulis baru ini, Pak Hernowo menyampaikan bahwa menulis itu ada manfaatnya buat diri kita. Menulis itu bisa berguna kepada diri kita. Menulis itu memiliki manfaat yang juga kita rasakan sebagai seorang penulis. Ada banyak pertanyaan yang kemudian ditanyakan ke dalam diri kita setiap apa yang ingin kita tulis. Misalnya apa yang membuat kita menulis, bagaimana kita menulis, seperti apa manfaat bagi kita di dalam menulis. Kemudian hambatan-hambatan apa saja yang kita rasakan ketika menulis. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian mengasah kita untuk bisa terus melahirkan sebuah karya tulis. Jadi menjelajahi diri di dalam aspek kepenulisan itu menjadi penting untuk mengokohkan dan menguatkan fondasi kita sebagai seorang penulis. Maka tanyakan kepada diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita bisa menulis, mau menulis apa, kemudian apa saja yang ingin ditulis, dan manfaatnya apa bagi diri saya sebagai seorang penulis, kemudian menulis sebuah kalimat-kalimat yang kemudian itu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Termasuk misalnya hambatan-hambatan apa saja yang menjadikan kita ini misalnya berhenti menulis, kemudian tidak mood menulis. Ini juga menjadi hal yang perlu kita pertanyakan ke dalam diri kita. Sehingga kalau ini sudah kuat, kalau perspektif kita secara luas tentang menulis itu sudah kuat, maka secara otomatis akan memberikan energi positif kepada diri kita sendiri dan memacu motivasi kita untuk terus bisa melahirkan sebuah karya tulis. Di bab ketiga, dalam tatanan konsep baru menulis buku yang disampaikan dalam bukunya Pak Hernowo ini adalah menulis saudara kembar membaca. Jadi mengungkapkan diri. Jadi menulis itu adalah perjalanan mengungkapkan diri. Dalam kutipan yang lain, bahwa menulis itu membutuhkan membaca, dan membaca itu membutuhkan penulis. Di video ini juga sudah saya jelaskan bahwa membaca dan menulis adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan.
Sama halnya dengan kepingan uang receh yang dibolak-balik itu sama halnya dengan begitu. Jadi menulis itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Semuanya saling membutuhkan. Penulis tentu membutuhkan membaca yang banyak. Membaca yang baik juga harus bisa menulis apa yang dibaca. Jadi kalau bahasa saya itu bahwa penulis yang baik itu adalah pembaca yang hebat, atau pembaca yang hebat itu adalah penulis yang baik. Walaupun kedua-duanya ini masih ada, misalnya pembaca yang baik belum tentu penulis yang baik. Penulis yang baik juga belum tentu pembaca yang baik. Dalam berbagai video juga sudah saya sampaikan bahwa ini menjadi kategori dari setiap orang berbeda-beda. Tetapi yang paling ideal adalah memang penulis yang baik itu tentu harus menjadi pembaca yang hebat. Di dalam bab ini Pak Hernowa misalnya mencontohkan tentang bagaimana menulisnya ala Rowling. Bagaimana Rowling ini ketika menulis novel Harry Potter ini hampir setiap hari ia menulis, istiqomah menulis, bahkan bisa menghabiskan waktu 9-10 jam di dalam menulis setiap hari. Maka di video ini juga sudah saya jelaskan, menulis yang baik itu adalah menulis yang istiqomah. Menulis seperti mengemil, sama dengan membaca seperti mengemil. Jadi menulis itu tidak sekali duduk jadi misalnya, walaupun ada sebagian orang yang seperti itu. Tetapi yang paling disarankan, yang direkomendasikan di dalam buku ini adalah bagaimana kita menulis secara istiqomah setiap hari. Menulis istiqomah itu paling tidak sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan waktu yang ada buat kita. Dan Rowling pun juga menulis di mana saja. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh misalnya jam segini harus menulis. Tetapi prinsipnya bagaimana ia menulis setiap hari, bagaimana ia menulis di mana saja, selama aman, kemudian nyaman di dalam menulis. Tidak masalah, mau di terminal kayak, mau di stasiun kayak, mau di kendaraan, selama aman dan nyaman untuk menulis, itu sangat memungkinkan untuk bisa melakukan aktivitas menulis. Apa yang dicontohkan oleh Pak Hernowo dalam konsep menulis ala Rowling ini sangat efektif sekali, dan saya sudah mencoba mempraktekkan ini dengan berbagai varian tulisan, mulai dari buku, dari artikel, dari opini. Sangat efektif dan produktif. Jadi ketika kita misalnya menyemangati diri, menumbuhkan motivasi menulis ini dalam rangka untuk menghasilkan karya yang produktif dan bermanfaat, maka ini menjadi sebuah dorongan yang kuat untuk bisa istiqomah di dalam menulis. Memang tidak mudah, tapi tidak juga sulit, selama kita ada kemauan dan niat yang baik untuk kemudian mengembangkan ilmu kita, menyebarkan kemanfaatan bagi banyak orang. Itu sangat luar biasa. Buku itu atau apapun itu namanya, sekali ditulis pekerjaannya sekali, tetapi nilai kebaikan dan kemanfaatannya akan mengalir kemana-mana, bahkan meluber kemana-mana. Saya secara pribadi sangat yakin dan optimis bahwa apa yang kita tulis dalam bentuk tulisan, baik buku, opini, artikel, yang kemudian kita sebarkan dan publikasikan ke media dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk online, maka itu sangat luar biasa manfaat. Baik cepat ataupun tidak, cepat atau lambat, manfaat-manfaat itu akan menjadi sebuah kebaikan yang kemudian dapat dirasakan oleh banyak orang, dapat bermanfaat bagi diri kita, dapat berguna bagi banyak masyarakat, terutama masyarakat yang memang membutuhkan buku itu. Maka jangan segan-segan untuk melahirkan sebuah karya, jangan segan-segan untuk menulis buku. Mumpung kita masih sehat, ada kesempatan, ada waktu, terutama para dosen muda atau dosen pemula, ini sangat luar biasa sekali kalau manfaatkan waktu sebaik-baiknya selama menjadi dosen, karena bahan sangat melimpah. Di video-video lain juga sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai akademisi, kita sebagai dosen memiliki bahan yang sangat banyak sekali, memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk bisa menghasilkan sebuah karya, baik buku,
ataupun artikel ilmiah, ataupun tulisan-tulisan lain, tulisan-tulisan kecil, tulisan-tulisan ringan yang bisa dipublikasikan dan dibaca oleh banyak orang. Ini merupakan sebuah kontribusi nyata kita pada bangsa dan negara untuk meningkatkan peradaban dunia, untuk meningkatkan peradaban ilmu pengetahuan dalam masa-masa yang ada dalam diri kita sendiri. Masa saat ini misalnya, bagaimana kita memiliki sebuah sumbangsi pemikiran, sumbangsi pengetahuan kepada bangsa dan negara yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang, oleh masyarakat Indonesia. Itu jadi tiga bab dalam bagian satu konsep menulis buku baru ini sangat sistematis. Bagaimana kemudian Bapak Hernuwo memulai dengan menulis itu menyingkapkan diri, mengubah paradigma, mengubah mindset kita bahwa secara umum menulis itu adalah menyehatkan diri kita sendiri, dan ini bisa dipakai atau bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, tidak hanya diri kita, baik orang lain juga bisa memanfaatkan ini sebagai sebuah motivasi yang kemudian ini mendorong kita untuk bisa produktif menulis, bahwa menulis itu menyehatkan. Di bagian 2, di bab 2, Pak Hernuwo mengungkapkan bahwa menulis itu adalah menjelajahi diri, mengaca kepada diri sendiri, berintrospeksi kepada diri sendiri, bertanya kepada diri sendiri. Jadi sebelum kita menulis, maka bertanyalah kepada diri sendiri, bermanfaat bagi diri kita, berguna bagi diri kita, memberikan aspek kebaikan bagi diri kita. Maka ketika ini sudah terbangun konsep diri, konsep menjelajahi diri ini sudah terbangun, maka kita akan memfilter tulisan-tulisan yang negatif menjadi tulisan-tulisan yang positif. Ini manfaatnya. Jadi ketika kita menulis dengan aspek, dengan konsep menjelajahi diri kita, bertanya kepada diri kita, maka kita sudah melakukan berbagai filter untuk menulis apa, menulis untuk siapa, menulis dengan bagaimana. Maka ini juga sudah sebagai filter nilai-nilai negatif yang ada dalam diri kita. Maka kalau misalnya banyak orang menyebarkan tulisan-tulisan negatif, ini perlu untuk berpikir secara berpikir kepada diri kita sendiri, berpikir kepada diri kita sendiri bahwa tulisan ini untuk siapa, untuk apa, tulisan ini bagaimana. Kalau misalnya tidak baik bagi diri kita, maka stop, di-cut. Kalau misalnya tidak berguna bagi diri kita, maka di-stop. Walaupun ada bahasa yang mengatakan tidak berguna bagi diri kita belum tentu berguna, tidak berguna bagi orang lain. Tetapi secara umum kita harus menyepakati bahwa tulisan ini berguna tidak bagi diri kita. Kalau secara umum kita mengatakan bahwa tulisan ini tidak berguna dan mengandung fitnah, maka kita secara diri, secara pribadi otomatis sudah bisa mengkat tulisan ini untuk dikelanjutkan, untuk dipublikasikan. Sehingga menulis dengan konsep menjelajahi diri sendiri sebelum kemudian menulis untuk orang lain ini menjadi penting. Kenapa? Karena nilai-nilai kebaikan yang kemudian ini dipancarkan dalam diri kita sebagai seorang penulis, tentu ini juga akan berdampak positif terhadap orang lain ketika tulisan kita ditulis dan dilanjutkan kemudian dipublikasikan. Kalau diri kita sudah merasa tidak nyaman, tidak baik dalam konteks tulisan ini, maka bagaimana orang lain yang membaca tulisan kita? Oleh karena itu ini penting. Kemudian yang ketiga, Bapak Hernuwo menegaskan bahwa menulis itu adalah perjalanan mengungkapkan diri. Bahwa ketika kita sudah ditanamkan dengan nilai-nilai menjelajahi diri, maka bagaimana langkah selanjutnya adalah tulisan kita itu sebagai bagian dari pengungkapan diri kita. Dengan cara banyak membaca, dengan cara banyak mengutip, dengan cara banyak melakukan berbagai pembacaan terhadap referensi orang lain, bukunya orang lain, dan seterusnya. Sehingga ini memiliki nilai keterbukaan dalam diri kita. Di dalam menuliskan itu kita harus berpikir luas, dan sistematis, sehingga tulisan-tulisan kita itu bisa bermanfaat. Tulisan-tulisan kita itu tidak kering akan nilai. Tulisan-tulisan kita itu bisa dinamis, sehingga bisa dimanfaatkan orang-orang lain, bisa dibaca oleh banyak kalangan, bisa berguna bagi semua orang. Dan yang bagian kedua, Pak Hernuwo mengungkap bahwa bagian ini merupakan teknik baru menulis buku. Ada 4 bab yang disampaikan di dalam
bagian kedua ini. Yang pertama adalah menulis mengalir dengan menggunakan metode peta pikiran. Konsep menulis yang disampaikan atau dibangun oleh Pak Hernowo adalah bahwa menulis itu harus memiliki peta konsep. Peta konsep itu dengan cara membuat mind mapping, atau kalau di dalam video ini saya menjelaskan dengan prinsip membuat outline. Jadi menulis itu harus punya peta konsep yang baik, mulai dari pikiran yang besar, kemudian dialirkan ke pikiran-pikiran yang kecil, kemudian menjadi sebuah pusat dari sebuah pikiran itu sendiri, menjadi titik kunci dari pikiran itu sendiri. Maka konsep yang pertama yang dibangun oleh Pak Hernowo di dalam teknik menulis buku itu adalah menulis dengan peta konsep. Dengan peta konsep itu maka kita lebih fokus, lebih terarah menulisnya, sehingga tidak terganggu oleh hal lain yang kemudian memecah pikiran kita di dalam melahirkan tulisan, sehingga nanti bisa mandek dan berhenti di tengah jalan dan tidak bisa dilanjutkan. Tapi ketika punya peta konsep, punya mind mapping yang baik, punya outline, sehingga kita tinggal menulis sesuai dengan outline yang ada. Yang kedua, menulis secara dinamis dan menggunakan iringan musik. Ini juga silakan bisa dipilih, sahabat penulis, salah satu dari teknik atau dari konsep teknik baru menulis buku ini silakan bisa. Ada orang yang menulis dengan iringan musik, jadi ia merasa nyaman dan merasa fresh setiap menulis itu dengan iringan-iringan musik. Musik yang mengiringi kita menulis itu bisa memberikan aspek positif dan menghilangkan rasa jenuh di dalam menulis, itu bisa saja. Jadi menulis secara dinamis dan diiringi oleh musik ini juga merupakan teknik baru yang bisa dipakai untuk melakukan aktivitas menulis. Yang ketiga, menulis dengan gaya quantum learning. Jadi menulis dengan gaya quantum learning seperti disampaikan oleh Pak Hernowo di dalam bukunya, bahwa menulis dengan quantum learning ini ada 3 aspek yang bisa dilakukan. Ada 3 hal yang bisa dipakai tekniknya. Yang pertama adalah membuat cluster. Membuat cluster, misalnya mengelompokkan bab-bab yang ingin ditulis itu apa saja, sehingga nisa pengelompokan ini menjadi penting untuk kemudian dipetakan. Jadi sebelum membuat outline, sebelum membuat mind mapping, ada teknik pengelompokan yang perlu dilakukan untuk kemudian melanjutkan sebuah tulisan. Pengelompokan ini menjadi bagian dari proses penulisan buku yang itu dianggap efektif. Yang kedua adalah menulis dengan cepat. Ketika sudah referensi dikelompokkan, kemudian bab-bab sudah diatur, kemudian kutipan-kutipan atau bahan-bahan kutipan sudah ada, tinggal bagaimana dilanjutkan dengan menulis secara cepat. Di video ini saya juga sudah menjelaskan tentang bagaimana menulis cepat. Jadi menulis cepat ini dengan konsep kita menulis dengan apa yang ada dalam diri kita, yang kemudian diiringi dengan menulis bebas. Menulis bebas. Bagaimana menulis itu dengan pola yang ada dalam diri kita, sehingga menulis cepat, klasterisasi, pengelompokan bahan, pengelompokan referensi, kemudian menulis secara cepat dan menulis dengan bebas. Itu bab 3 yang dibangun di dalam teknik menulis baru ala Pak Hernowo. Dan yang terakhir adalah menulis gaya super accelerated learning. Jadi menulis dengan akselerasi, pembelajaran akselerasi ini dibangun berdasarkan tahapan-tahapan penulisan. Tidak ada bedanya sebenarnya dengan penulisan quantum learning, tetapi di dalam penulisan super gaya accelerated learning ini ada aspek pemetaan kreatif. Jadi kalau di quantum learning ini ada pengelompokan atau pengelompokan bahan-bahan atau pengelompokan bab-bab atau pengelompokan bahan kutipan. Tapi kalau di gaya super gaya accelerated learning ini ada pemetaan kreatif, sehingga difokuskan sesuai dengan
poin-poin yang akan dibahas atau ditulis, sehingga ada nilai kreatif yang dibangun di dalam tulisan itu sendiri. Kemudian menulis dengan mengalir bebas. Kalau di Accelerated Learning ini ada proses penulisan secara bebas. Kita tidak dikungkung oleh aturan main, kita tidak dikungkung oleh pola pikir yang ada dalam dalam berbagai referensi itu menjadi pendukung dari pola pikir bebas kita. Jadi kalau setelah dipetakan secara kreatif, setelah dibuat sebuah konsep penulisan yang kreatif dengan bahasa dan kalimat-kalimat yang kreatif, maka kemudian didukung oleh penulisan yang bebas. Penulis yang bebas itu seperti di video ini juga sudah saya jelaskan, menulis yang merdeka, menulis yang tidak diikuti oleh intervensi lain. Jadi menulis sesuai apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi tulis saja dulu, semuanya diungkap, ditulis sesuai dengan pola pikir yang ada dalam diri kita. Kemudian nanti bahan referensi, kutipan dan lain sebagainya melengkapi dan mendukung pemikiran kita, sehingga di dalam proses-proses penulisan cepat itu sudah saya jelaskan dan saya ungkap di dalam video saya yang lain. Mengedit kemudian membuat sebuah gaya penulisan ini juga menjadi bagian dari proses penulisan dengan teknik super gaya Accelerated Learning. Ini itu isi buku dari Quantum Learning ini, Quantum Writing ini sangat direkomendasikan bagi teman-teman atau sahabat penulis yang budiman, sangat bermanfaat dan kita akan dibawa ke ruang-ruang yang sangat luar biasa ketika membaca buku ini. Buku ini sangat bagus. Jadi saya jamin ketika sahabat penulis membaca buku ini, kemudian diikuti dengan membaca quantum reading, maka insya Allah saya jamin sahabat penulis akan melahirkan sebuah karya yang berkualitas, karya yang bestseller. Silakan dibaca, semoga bermanfaat, semoga menjadi pengalaman baru, semoga menjadi inspirasi baru dalam hal penulisan, terutama di dalam menulis buku. Buku Quantum Writing ini teknik-tekniknya juga bisa dipakai di dalam penulisan opini, penulisan artikel, penulisan esai, atau bahkan bisa juga dipakai di dalam penulisan buku fiksi. Sangat bermanfaat, sangat berguna, dan meningkatkan detak jantung kita ketika kita membaca buku ini. Banyak inspirasi-inspirasi baru, banyak motivasi-motivasi baru, banyak ungkapan-ungkapan baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.